Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita semua boleh menikmati kasih Tuhan. Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang penuh dengan kemurahan. Kita mau sama-sama tinggikan Dia, kita mau sama-sama menyembah Dia. Haleluya. Ada saatnya yang ku alami seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya Tuhan, ada saatnya yang ku hadapi. Seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia sampai akhir hidup kami. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, tatap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama pujikan pujian ini. Ada saatnya yang ku alami seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi. Seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia sampai akhir hidup kami. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia sampai akhir kami. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku.
nyatakan sampai akhir di hidupku. Kami kan tetap menyembah-Mu Tuhan. Kami mau terus melayani Engkau Tuhan. Mari nyatakan dengan hatimu. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Mari angkat suaramu, nyatakan sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati kami Tuhan, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sekali lagi nyatakan, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Mari bawa sembah-Mu, terimalah pujian kami Tuhan, terimalah hormat kami Yesus. Hanya Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak terima sembah Yesus Tuhan, Kau yang termulia. Hormat akan Engkau, bukaku hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, bukaku akan Engkau. Katakan kami kagum, bukaku hormat akan Engkau, bukaku hormat akan Kau Allah yang layak dipuji. Yes. Dipuji, bukaku akan Engkau. Mari angkat suaramu, nyatakan. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau.
bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah setiap pujian kami Tuhan, inilah setiap penyembahan kami. Kami siap untuk meninggikan, sebab hanyalah Engkau saja Allah yang layak ditinggikan dan dipuji. Saudara yang siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan, amin, haleluya. Mari kita berikan salam kepada kanan kirinya, kita katakan, selamat beribadah. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah mengakhiri setiap kasih setianya dalam hidup kita, amin. Kita puji Dia. Mari sama-sama katakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan nari, yes, amin. Naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Seberapa banyak saudara yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Raja yang hebat, lambaikan tanganmu. Haleluya, mari kita pujikan pujian ini. Sebab Kau adalah Allah yang besar Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Angkatlah tinggi baginya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Telah dikalahkan oleh darah Yesus, oleh darah-Mu yang bebaskanku.
Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan getar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Mari sama-sama kita angkat pujinya. Dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Kemenangan daripada kutuk dan noda dikalahkan, oleh darah yang bebaskanku. Mari sama-sama katakan, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan di dalamku, di dalamku. Tiada takut yang getar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala. Hanya Dia Raja yang layak untuk ditinggikan. Haleluya. Sekarang selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang diserukan, Kaulah Raja penebus yang hidup, dulu sekarang selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang diserukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan getar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Tiada takut yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan getar, tiada takut dan getar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Oh, 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 bersama-Mu. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita, Raja yang hebat, Allah yang perkasa. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Kita mau sama-sama datang ke hadirat-Nya lebih dalam lagi. Kita mau masuk dan terima setiap firman yang Dia berikan. Karena hanya Yesus satu-satunya kebenaran dalam hidup kita. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kami mau ikut kehendak-Mu Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan
Yesus kau kebenaran menyelamatkanku. Kau memberikan hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Mari nyatakan janji-Mu. Kepadamu kalau kami hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari bagi berdiri, kita mau sama-sama katakan, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikan hidup dan pengharapan. Kami mau ikut kehendak-Mu. Inilah janji kami Tuhan. Nyatakan janji-Mu kepadaku. Tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sama-sama nyatakan, kalau ku hidup bagimu. Kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan, sebab tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa
di mana hamba-Mu boleh melayani Engkau kembali pagi ini. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu sepenuhnya dalam tangan Engkau. Biarlah Tuhan berkenan mengurapi, menyertai apa yang disampaikan. Dan sampaikan ya Bapa, isi hati Tuhan buat kami. Kami siap mendengar, dibentuk sesuai dengan firman-Mu dan menjadi manusia-manusia baru yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, pertengahan ibadah sampai akhirnya sepenuhnya hamba serahkan dalam tangan Engkau. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu pagi ini. Yang percaya berkata, amin. Ya, shalom. Senang sekali pagi ini kami boleh kembali melayani Bapak Ibu Jemaat Tuhan di tempat ini. Saya mestinya perlu sampaikan pada Bapak Ibu bahwa hari ini mestinya pelayanan firman disampaikan oleh Bapak Supriyanto, ya. Tapi beliaunya pada hari Rabu yang lalu ke rumah saya dan menyatakan belum siap untuk tema ini, tema triwulan terakhir. Maka saya gantikan. Tapi siapapun yang menyampaikan firman itu tidak masalah, ya. Yang penting adalah firman-Nya. Karena itu mari kita fokus berdoa pada Tuhan apa yang Tuhan ingin sampaikan pagi hari ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita masih pada tema apakah engkau ada di sana. Dari Matius 24 ayat 13. Ya. Nah, subtema pagi ini adalah tahu diri. Tahu diri. Ya. Bacaannya dari Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Dan nats atau ayat perenungan kita hari ini dari Pengkhotbah pasal 5, pasal 8 ayat 5, Pengkhotbah 8 ayat 5, itu mengatakan demikian. Saya akan bacakan untuk jemaat Tuhan pagi ini. Pengkhotbah 5, pasal 8 ayat 5 berkata demikian. Benar. Saya akan baca. Firman Tuhan mengatakan demikian. Pengkhotbah 5, Pengkhotbah 8 ayat 5. Siapapun yang mematuhi perintah tidak akan mengalami masalah. Ya. Siapapun yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan. Dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Ayat ini adalah janji Tuhan bagi setiap orang yang taat dan melakukan perintah Tuhan. Ya. Jadi kalau kita mau ada di sana, itu ayat ini sangat penting sekali. Ya. Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan. Dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan tahta putih. Bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini diperhitungkan Tuhan. Jangan pikir tidak akan diperhitungkan. Tetapi diperhitungkan Tuhan. Kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Dan itu tidak mungkin meleset. Di dunia mungkin kita bisa meleset.
tapi di surga pasti kita akan tidak dapat meleset ketika kita menghadapi tahta pengadilan Tuhan, tahta putih ya. Nah, ayat ini adalah janji Tuhan bagi setiap orang yang taat dan melakukan perintah Tuhan. Saya sendiri ini tidak taat. Ya. Saya baru sadar bulan Oktober tahun lalu. Sebelumnya sudah diperingatkan banyak orang, Pak Hosea ojo munggah ngone tanjakan mugas kuwi. Tapi karena saya pikir lebih dekat ya, ke studio itu lebih dekat. Lah wong sok garek munggah dari Trilomba Juang naik tok maknyuk sudah datang, sudah sampai studio semang mubeng berkota, wah enggak apa-apa. Jatuhlah saya. Ya. Tapi saya masih delul. Ya, jadi jangan pikir lah pendeta dan delul. Pura-pura lah. Pada waktu itu saya ditolong, saya jatuh, ditolong. Enggak apa-apa. Yang ketiga kali benar-benar saya parah. Itu peringatan terakhir. Karena tendon urat darah saya itu sobek. Dan sampai hari ini, sampai saat ini, masih belum sembuh. Jadi waktu saya dapatkan ayat ini, siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan. Lah kalau sudah diperingatkan 2 kali, dan yang kedua kali itu tidak ada apa-apa, itu bukan berarti Allah diam. Ya, serapopo. Yang ketiga bubar dah. Dan satu hal yang saya itu baru tahu ini, bahwa sebagai lansia, saya kan sudah lansia ya, rambutnya sudah putih. Ya, biasanya kalau disemir kan hitam. Ya, saya pikir dalam hati, alah sing penting ki dudu rambut gitu ya. Yang penting itu adalah kesehatan kita, bukan rambut kita. Jadi saya tidak akan nyemir lagi lah, tidak ada guna. Ya, tidak meh bagus. Wong ya sudah 75. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya diperingatkan Tuhan 2 kali masih delul. Pendeta loh ini. Bukan orang biasa loh. Tidak apa-apa. Dan yang ketiga parah. Jadi itu kita harus ingat benar. Ayat ini sangat baik untuk kita. Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan. Dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Kalau kita sadar, kita akan ada di sana. Kita ketemu di sana, di surga yang telah Tuhan janjikan. Nanti minggu kedua saya akan bicara masalah iman kita. Banyak pengajaran-pengajaran sesat yang menyesatkan kita. Nah, Bapak Ibu, ayat ini adalah janji Tuhan bagi setiap orang yang taat dan melakukan perintah. Memang Tuhan tidak menjadikan kita ini AI. Kalau dari semula Tuhan menjadikan kita AI, tidak ada dosa. Manusia sudah diprogram oleh Allah. Tetapi Tuhan menjadikan kita ini manusia-manusia yang serupa dengan gambar Allah. Kejadian 1 ayat 26. Bisa mikir yang baik, yang buruk. Tinggal kita mau pilih mana. Mau melakukan yang baik atau yang buruk. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu baik. Tuhan itu selalu memberikan kita
memperingatkan kita supaya kita itu tidak sampai mengalami perkara yang mencelakakan. Manusia bisa berpikir hal yang baik dan buruk. Nah, pagi ini saya akan bicara mengenai tahu diri. Ya, tahu diri. Apakah itu tahu diri? Ya. Tahu diri adalah kesadaran akan keadaan dan kedudukan diri kita, termasuk batasan kemampuan serta mampu menempatkan diri secara tepat dalam berbagai situasi sesuai norma sosial. Jadi Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasih, sikap ini penting. Karena apa? Seseorang yang tahu diri, dia akan rendah hati, tidak sombong, dan lebih dihormati karena berperilaku proporsional dan seimbang. Beda dengan orang yang sok tahu. Tidak tahu apa-apa, tetapi kalau ada orang bicara langsung nimbrung. Sok tahu dalam kehidupannya, ya. Nah, ini kita lihat beda sekali dengan orang-orang yang sok tahu. Perumpamaan bacaan kita hari ini menjelaskan tentang hal kerajaan surga. Ada 5 kelompok pekerja di kebun anggur dengan jam yang berbeda. Ya. Ada 5 kelompok pekerja kebun anggur dalam bacaan kita ya, dengan jam kerja yang berbeda. Yang pertama, coba tolong Pak Arto bacakan. Kelompok pertama, mereka bekerja dari awal jam 6 pagi. Ya, Matius 20 ayat 1 dan 2. Coba tolong Pak Arto baca. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Ya, terima kasih. Kita garis bawahi ayat ini. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Ya. Jadi jangan suka gampang kita komplain Tuhan. Kita ini kan sepakat mengikut Tuhan. Jadi jangan cuma bisa menuntut Tuhan, tapi kita lupa kesepakatan kita. Mari kita pagi ini memperhatikan perintah Tuhan. Kelompok yang kedua, mereka bekerja mulai jam 9 pagi. Coba baca lanjutannya Pak Arto. Ayat 3 sampai dengan 4. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Nah, yang kedua, Yesus berkata kepada orang pekerja-pekerja itu, "Pergilah juga ke kebun anggurku." Ladang Tuhan itu telah menguning. Mari kita melayani pelayanan dengan sepenuh hati. Karena kerajaan surga sudah dekat. Tuhan segera datang. Dan yang kedua yang bisa saya garis bawahi adalah kata
yang Tuhan Yesus katakan dalam ayat ini, apa ya? Dikatakan oleh Tuhan, apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Tuhan itu baik loh. Apa yang pantas aku berikan kepadamu. Nah, kita ini kadang-kadang kurang terima. Sudah diberkati masih kurang. Dan mereka pun pergi melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi masih ada orang nganggur pada jam 9 pagi. Kelompok ketiga dan keempat, tolong Pak Harto baca. Pekerja yang bekerja jam 12 siang dan jam 3. Matius 20 ayat 5 coba. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Ya. Tuhan yang punya kebun anggur itu keluar lagi dan dia mengajak orang untuk bekerja di ladangnya. Seperti yang dilakukannya sebelumnya. Jadi seperti yang sudah Tuhan berikan kepada yang sebelumnya. Sudah dijanjikan. Kelompok kelima atau yang terakhir, yang bekerja mulai jam 5 sore sampai selesai. Ya. Coba tolong Pak Harto baca Matius 2 ayat 6 sampai dengan 7. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ya. Terima kasih. Kita perhatikan ayat ini sampai yang terakhir dikatakan oleh ayat kira-kira pukul 5 petang ia keluar mendapati orang-orang lain lalu berkata, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Kita kan kadang-kadang seperti itu. Kalau nganggur, tidak ada kerjaan, tidak ada yang upah saya. Tapi dikasih kerjaan masih kita itu sungut-sungut. Kurang begini, kurang begitu. Nah, tapi kalau pekerjaan yang diberikan Tuhan itu adalah ladang Tuhan, hati-hati. Ya, hati-hati. Kita tidak bisa main-main. Seperti tadi saya sampaikan di awal. Saya sudah diperingatkan Tuhan. Saya berpikir kalau 2 kali itu diperingatkan saya nurut. Tidak sampai saya tendon urat darah saya yang sebelah kanan itu robek. Tuhan itu baik. Ya. Jadi saya tidak ada alasan untuk, loh Tuhan kok iso nganu ya, menjaga aku ya. Padahal aku ki siaran radio loh, melayani Tuhan. Wah gayanya, melayani Tuhan. Sebelumnya kan kamu sudah tak peringatkan. Jangan naik tanjakan itu. Jatuh, yang kedua masih bisa. Bangun kembali, ya, ditulungi orang saya pagi-pagi jam 5 kurang seperempat. Saya langsung bangun, langsung siaran. Yang ketiga bubar. Sampai orang yang nolong saya, "Bapak bisa ke studio?" Bisa. Dengan setengah mati saya sampai. Tumpah-tumpah. Itu saya tidak bisa lupa. Saya itu masih sombong, ya. Nah, Tuhan iso nyembuhke mataku yang rumit, urat-urat mata yang rumit.
mujizat Tuhan terjadi. Ora darah ini kan ora gede. Ya. Ora masalah. Ini loh, sombongnya manusia itu seperti ini. Mujizat tidak membuat nama Tuhan dimuliakan, tapi sombong. Ternyata tidak bisa. Ya, saya dianjurkan anak-anak gawa ngopenang Pak, ora perlu. Tergantung Tuhan, Tuhan mengendaki sembuh. Ya, saya hanya percaya pada Tuhan. Bukan saya takut operasi. Tapi saya pikir, atau buang uang bukan. Tetapi saya pikir saya yang salah di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ayat mas kita yang kita perhatikan tadi, itu penting sekali. Ya. Akhirnya ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka mulai mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Ayat menulis, maka datanglah mereka dan mulai bekerja, yang mulai bekerja pukul 5 pagi, dan mereka yang menerima masing-masing 1 dinar, kemudian maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima upah masing-masing sedinar, 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, yang pagi-pagi. Sangkanya, pikirnya akan mendapat lebih banyak. Tetap mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya Tuhan ini pemurah. Maka tadi saya sudah katakan sepakat sedinar. Tidak salah, Tuhan itu tidak salah. Ini merupakan suatu dilema bahwa jam kerja yang berbeda, upahnya sama 1 dinar. Inilah yang membuat orang yang bekerja dari jam 6 pagi itu protes. Namun bagi yang bekerja dari jam 3 dan jam 5 sore, 1 jam aja kerjanya, mereka sangat bahagia. Ini adalah anak-anak Tuhan yang menerima kasih karunia. Ya, kasih karunia. Nah, ini sangat penting sekali. Ini semua sama dengan kehidupan kita saat ini. Sering kita mengeluh kepada Tuhan. Kita mungkin sudah taat, berdoa, sudah beribadah, rajin ke gereja, jadi orang baik, selalu mengutamakan pelayanan. Bahkan seluruh waktu kita habiskan dengan melayani Tuhan. Tiba-tiba ada orang Kristen yang biasa-biasa saja baru bertobat. Ya, hidupnya amburadul, tapi dia baru bertobat. Diberkati dengan luar biasa. Nah, kita mungkin merasa, aku ngelayani Tuhan sejak guru sekolah minggu loh. Sing tas bertobat diberkati Tuhan, punya perusahaan. Seringkali kita iri hati dengan kemurahan Tuhan. Tuhan katakan apa? Apakah aku tidak boleh memberi yang aku punya? Itu kan haknya Tuhan. Tuhan mau berkati kita dengan berlimpah-limpah.
Itu haknya Tuhan. Jangan pikir kita sok baik, kita sudah berjasa pada Tuhan dan melakukan ini itu untuk Tuhan. Ya, seperti murid-murid Tuhan yang di Alkitab ditulis, kami ini sudah melakukan sesuatu untuk engkau. Lalu upah apa yang engkau berikan pada kami? Bapak Ibu, mari kita sadar. Kalau kita masih hidup, masih bernafas, sehat, itu adalah kemurahan Tuhan. Jangan sekali-kali menuntut atas dasar segala kebaikan kita. Tidak ada yang baik di dunia itu. Ya. Dan saya tahu kita harus taat dan setia sampai langkah terakhir. Kalau kita mau ada di sana. Amin. Mari kita angkat pujian Kasih Setiamu. Nanti worship leader dan singer akan setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. berkat-Mu. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Mari kita berdoa. Siapakah aku ini Tuhan, jadi di mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku
Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Tidak banyak waktu yang dapat hamba-Mu uraikan tentang kebaikan Tuhan lewat firman-Mu pagi ini. Tapi satu hal, terima kasih untuk peringatan yang Tuhan beri. Kalau kami akan ada di sana kelak. Satu hal yang Tuhan kehendaki kami taat dan setia. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan ini. Sehingga nama-Mu ditinggikan. Beri kami kemampuan, kekuatan ya Tuhan. Supaya kami lebih mendengar akan perintah-Mu daripada keinginan kami sendiri. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu dalam berkat kasih setia-Mu. Bila firman-Mu boleh mengubah apa yang dapat kami lakukan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk segala berkat firman-Mu pagi ini. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saya serahkan kembali kepada Devos. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama siapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau datang kepadanya. Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih dan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Sekarang tiba saatnya untuk kami boleh bersama-sama memberikan yang terbaik. Kami mau mengembalikan sebagian dari berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan berkatilah apa yang kami berikan ini. Dan kiranya nama-Mu saja yang boleh dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau sama-sama pujikan Dia. Kasih Allah tak pernah berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baik setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baik setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baik setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita aku kan nari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, saya undang untuk Bapak Ibu Saudara boleh kami berdiri. Saya persilakan Bapak. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pagi ini di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk ibadah yang telah Tuhan sertai,
untuk kehadiran Tuhan, untuk firman-Mu, untuk pujian, untuk apapun yang kami lewati pagi ini. Engkau Allah yang teramat baik buat kami. Tidak ada alasan untuk kami mundur, bahkan tinggalkan Tuhan. Kami tahu Engkau memperhitungkan ketaatan dan kesetiaan setiap umat-Mu, sehingga kami kelak ada di sana, di tempat yang Tuhan sudah sediakan. Berkati jemaat-Mu pagi ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah diberi kekuatan pengharapan yang baru, dan apapun yang dikerjakan jemaat-Mu dibuat Tuhan berhasil. Berkati juga pemerintah bangsa kami, suku-suku bangsa di seluruh Nusantara, dan bangsa-bangsa di mancanegara. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan pagi ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah. Dan dalam dimensi waktu tanpa batas, kita ditebus, diselamatkan dalam anugerahnya, mewarisi kerajaan surga, kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya berkata, amin. Bapak Ibu Saudara untuk pulang. Tuhan Yesus memberkati.